santun ya? Hei Sandra, kamu itu ngomong apa sih? Aku selalu mengajarkan mereka sopan santun. Memangnya seperti kamu, ha? Bapak kamu ini ya, tukang mabuk, tukang judi. Kalau ibu ngajarin sopan santun ke anak-anak ibu, mereka nggak akan ngomongin adik saya, Bu. Ya iyalah, kamu dan keluarga kamu itu pantas untuk dihina, dikucilkan. Buktinya, bapak kamu aja tukang kawin kan? Udah nikah lagi dan kamu ditinggalkan kan? Kalian ditinggalkan semua kan sekeluarga? Hah? Bu, jaga ya omongan ibu. Saya nggak takut sama ibu ya. Udah Kak, jangan berantem. Saya nggak takut sama ibu. Awas ya kalian. Sandra, sudah berapa kali sih ibu bilang sama kamu, nak? Kamu tuh jangan ribut lagi, jangan ribut lagi. Bu, aku tuh nggak bisa ngelihat ada orang yang menghina keluarga kita, Bu. Kalau ada yang menghina dia ya, itu sama aja menghina aku, Bu. Ya sudah, biarin aja nah mereka bersikap seperti itu. Asal kamu jangan. Bu, aku kayak gini karena ada alasannya. Apapun alasannya, yang penting kita nggak boleh bersikap seperti itu. Apalagi kamu tuh marah-marah sama orang yang lebih tua, itu nggak bagus, sayang. Emangnya salah ya, Bu? Kalau aku membela harga diri keluarga kita, Bu? Iya. Udah Kak, udah. Ya enggak. Enggak, Bu. Aku tetap nggak setuju. Aku nggak setuju, Bu. Kita tetap punya harga diri, Bu. Kita tetap punya harga diri. Sandra! Sandra, kamu kemana, nak? Udah, nggak usah dihapus. Gue udah biasa liat lu nangis kok. Dari kecil. Lo tau nggak sih? Gue tuh udah kayak anak durhaka. Tiap hari kerjaan gue cuma berantem terus sama nyokap gue. Gue sama sekali nggak pernah punya niat buat ngelawan nyokap gue. Ya, emang semuanya bukan salah lo pas sama keluarga lo. Orang hina lo dan cemooh keluarga lo karena mereka ngelihat dari sisi ayah lo. Yang suka mabok, suka main judi, suka kawin. Gue benci banget sama bokap gue. Gue benci sama bokap gue. Ya, tapi nggak boleh gitu lah, San. Biar kayak gitu juga, dia tetap ayah lo. Lo harus hormatin dia. Lo tuh bisa ngomong kayak gini. Itu karena lo nggak ngerasain apa yang gue rasain. Ngerti nggak sih lo? San, lo mau kemana? Dulu lo nggak sekeras ini, San. Bang, ini setengah aja ya. Jangan lupa bumbu dapurnya sekalian. Enggak ada nih. Bang, aja lagi loh, Bang. Itu aja, Bu. Udahlah. Percuma kuliah juga. Mau jadi apa sih? Paling juga cowok nggak ada yang mau ya. Mana mau sih mana tukang kawin, tukang judi, ya? Ya iyalah ibu-ibu. Paling juga kawinnya cuman hanya buat main judi nantinya duitnya, Bu. Ibu-ibu, saya tahu ibu-ibu semua lagi ngomongin keluarga saya. Kamu tuh kurang ajar ya. Bener-bener kayak bapak kamu. Nggak tahu sopan santun. Yang nggak tahu sopan santun itu saya atau ibu-ibu yang ngurusin orang tua terus. Saya nggak pernah ngurusin keluarga ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu harus repot ngurusin keluarga saya? Sandra, kamu tuh kenapa sih kurang ajar? Kamu tuh bener-bener nggak tau diri ya? Bener kayak ibu-ibu ya? Nggak tahu diri. Yang nggak tahu diri itu saya atau ibu-ibu. Udah ya, jangan ngomong lagi ya. Kurang ajar banget sih kamu. Sopan sedikit dong. Selamat siang, ibu-ibu. Selamat siang. Aduh,
kayaknya nggak pernah lihat kamu di komplek ini deh. Ah iya, saya Rendra. Saya keponakannya Ibu Manurung. Kebetulan saya lagi cuti kuliah, jadi saya kesini karena tante saya lagi ada tugas di luar kota. Ya, sekalian jaga rumah tante. Cucoi Rendra. Tadi yang ngobrol sama ibu itu anak ibu. Yang tadi perempuan itu anak saya. Aduh, maaf ya, maaf. Saya nggak mau punya anak kayak gitu. Itu anaknya tukang kawin, tukang mabok, tukang judi, tahu nggak? Rendra, hati-hati ya. Jangan sampai kenal, apalagi deket sama perempuan kayak begitu. Nanti jadi ikutan nggak bener. Ya? Sandra. Suasana di sini emang enak untuk melamun dan menangisi diri. Siapa lo? Kamu nggak usah khawatir. Aku bukan orang jahat kok. Gue nggak peduli lo orang jahat apa bukan. Yang gue tanya lo itu siapa? Kok lo bisa tahu nama gue? Semua orang di kompleks ini tahu siapa kamu. Ya. Sandra, si anak tukang judi dan juga tukang. San, bukan. Usuk kurang ajar lo ya. Au! 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 Lo ngerjain gue barusan? Ya, paling nggak aku tahu kalau kamu masih punya hati nurani. Nggak sedingin waktu kita bicara baru. Sandra, berapa kali sih ibu bilang sama kamu, nak? Jangan bikin malu ibu. Udah, jangan bikin malu ibu, nak. Bu, aku nggak pernah mempermalukan ibu, Bu. Aku justru mempertahankan harga diri kita, Bu. Justru mereka yang mempermalukan kita. Mereka ngomongin kita seolah-olah kita tuh nggak punya harga diri, Bu. Mereka tuh nggak pernah menghargai kita, Bu. Ya mungkin saja memang harga diri kita itu sudah hilang, nak. Sudah nggak ada. Sejak kelakuan ayah kamu dulu itu. Sudahlah, nak. Sudah. Enggak, Bu. Kita punya harga diri dan aku akan tetap mempertahankan harga diri kita, Bu. Ya, ibu mohon. Kita punya harga diri, kita punya harga diri, Bu. Sandra! 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 Kenapa kamu memberikan cobaan ini ke keluargaku, ya Allah? Kenapa? Sandra. San. Ren, bilang sama gue nggak salah kan? Iya kan? Kenapa lo diem aja, Ren? Jawab gue! Gue nggak salah kan mempertahankan harga diri keluarga gue? Sandra. Itu nggak adil. Tuhan nggak adil sama gue, Ren. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Apapun yang terjadi ke kamu,
atau siapapun di dunia ini, baik ataupun buruk, Tuhan pasti punya rencana yang baik untuk semua umat. Kamu yang kuat ya. Sandra! Ver, ini Rendra. Baik. Rendra, ini Vero. Lu keponakan Ibu Manurung ya? Iya. Kenapa lagi, San? Masalah yang sama. Sini ngapain? Gue peluk. Mau nggak? Nah, enakan kan jogging-jogging senam begini daripada gosip terus. Soalnya kan sehat. Gerakin terus badannya, jangan mulutnya doang. Ya kan ibu-ibu? Percuma deh. Belajar apa sih di kampus? Sopan santun aja nggak tahu kan? Artinya, Masih repot aja ngurusin orang sih, Bu. Dari kerjaan lain ya. Aduh, aduh. Ya ampun, Rendra! Rendra! Aduh. Ya nih, aduh. kamu sih matanya nggak Ibu-ibu sih nggak konsen sama aku, nggak nemenin jadi jatuh kan? Yaudah, yuk. Udah, nggak apa-apa. Lanjut lagi aja biar sehat. Yuk, lanjut lagi ya. Halo? Iya sayang. Emang kamu kangen banget ya sama aku? Iya, besok aku ke rumah sakit kok. Ya. Siapa, Ren? Rendra? Siapa? Dari pacar aku.
Kok kamu nggak pernah cerita soal pacar kamu? Ya, biasanya kamu kan juga nggak pernah nanya aku punya pacar atau enggak. Namanya Vina. Dia baru aja dapat gelar dokter penuh di sebuah rumah sakit. Melatih pujaan hati, kau harus melatih pujaan hati, kau harus Namanya Vina. Dia baru aja dapat gelar dokter penuh di sebuah rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Enggak, aku nggak boleh kayak gini. Coba sini dikit. Dah, beres. Oke juga ya lu ngerawat motor ya. Masih mulus banget. Oke semuanya. Ya iyalah, benda aja gue rawat kayak gini. Gimana perempuan? Gue nggak bakal bikin hatinya sampai sakit hati. Cie, dalam bener. Terus kapan lu mau kenalin cewek lu ke gua? Lu nggak mungkin jomblo dong? Justru itu Ren, gue... Bentar ya. Bentar ya. Ya, Vin. Iya, tadi aku mau langsung ke sana, cuman ada urusan mendadak. Iya, kalau aku ke sana aku pasti kabarin. Emangnya kamu tuh udah kangen banget ya sama aku? Sampai maksa ke rumah sakit terus. Ya, besok aku janji aku ke sana ya. Oke, dah. Sorry. Ya udahlah, gue juga ngerti kali. Lagi buat telepon dari Yayang kan. Yayang? Iya, Sandra udah cerita sama gue punya pacar tuh dokter. Kan? Oh ya, Ren, gue pengen minta tolong nih sama lu nih. Minta tolong apa nih? Kalau pinjem duit gue lagi bokeh nih, jujur. Enggak, bukan duit. Gue kan pengen nyatain rasa cinta gue ke Sandra. Lu bisa bantuin gue nggak? Sandra? Iya. Bisa nggak? Ren? Iya, gue pasti bantuin lo. Ntar gue pikirin caranya gimana Sandra bisa terkesan sama lo dan mau menerima cinta lo. Oke, gue tunggu ya besok ya. Gue pengen lu nemuin rencana yang bagus banget. Thank you ya Ren. Yaudah, gue balik dulu deh. Ya, hati-hati ya. Ya. Besok ketemu ya. Sip, hati-hati ya lo. Ya. Ntar gue pikirin. Sakit hatiku. Pas gue tau Vero mau ngatain cinta ke Sandra. Mbak Sandra kan? Iya. Ini ada surat buat Mbak Sandra. Dari siapa, Mas? Waduh, kurang tahu Mbak Sandra. Silakan. Makasih ya. Sama-sama Mbak. Sandra, kamu tahu apa artinya bahagia? Bahagia itu adalah di saat aku bisa tertawa bersama kamu dan berdua mencari arti cinta yang sesungguhnya.
Datanglah ke Taman Kenanga. Di sana ada sebuah bunga cinta yang menunggu kamu. Siapa sih iseng banget? Jangan-jangan Ren. Gue yang nuntut lo kesini, San. Sorry ya, San. Mungkin lo agak bingung sama surat yang gue kirim ke lo. Ini sebenarnya ada apa sih? Gue di sini mau ngungkapin perasaan gue ke lo. Gue cinta sama lo, San. Dan gue sengaja ajak Rendra di sini sebagai saksi jawaban cinta lo atas gue. Jawaban cinta? Gue udah nutupin perasaan gue lama banget. Dan semakin gue tutupin, rasa cinta gue sama lo makin kuat. Fer, gue... Rendra kan punya dokter Vina. Jadi nanti kalau kita pacaran, kita bisa double date sama mereka. Ya kan, Ren? Iya. Gue juga sayang sama lo. Makasih ya, Ren. Seandainya kamu tahu, kamulah orang yang aku harapin, Dra. Maafin aku, Sandra. Aku memang sangat mencintai kamu. Tapi aku yakin, Vero lebih bisa membahagiakan kamu. Vina, kamu masih mau ketemu kan sama aku? Kamu tuh kapan seriusnya sih, Rendra? Penyakit kamu tuh nggak main-main. Aku selalu minta sama kamu untuk datang dan check up. Ini semua demi kebaikan kamu. Iya, aku tahu. Kalau kamu tahu, kenapa kamu belum datang ke sini juga? Galak banget sih kamu. Untung ya kamu gak jadi pacar aku. Kalau kamu jadi pacar aku beneran, udah kabur kali aku dengar kamu marah-marah begini. Bersyukurlah, Rendra. Aku ini nggak jadi pacar kamu. Bisa aja kamu, Vin. Ya udah, Vina. Aku serius sekarang. Besok aku pasti kesana ya. Oke. Sampai ketemu besok ya. Melatih pujaan hati, kau harus melatih pujaan hati, kau harus mewangi.
Ini udah nggak bisa ditunda lagi. Kamu harus segera operasi, Rendra. Karena kalau enggak, sel-sel kanker kamu bakal menjalar kemana-mana. Aku cuma ingin menikmati hidup aku kok. Vin. Kamu tuh sahabat aku yang paling baik ya. Aku bakal kasih yang terbaik buat kamu. Aku mohon sama kamu. Kamu mau ya operasi? Vin, aku bakal baik-baik aja. Ya, kamu tenang aja. Tapi Ren, kalau sampai orang tua kamu tahu, mereka bakal nyalahin aku. Nggak bakal. Mereka tuh terlalu sibuk sama kerjaan mereka. Tolong, Vin. Jangan kasih tahu orang tua aku tentang penyakit aku. Tapi Ren, Please, Vin. Sekarang buka mata lu, San. Fer, ini apa-apaan sih, Fer? Aku pengen makan siang yang romantis sama kamu. Makanya lu ajak lu ke sini. Tempatnya juga romantis sama nyaman kan? Makasih ya. Gue sayang sama lu, San. Sang kekasih Yaudah, kita makan yuk. Soalnya sebelum jam 1, gue udah masih balik lagi ke kantor. Makanya kenapa harus hari ini sih? Kan bisa hari lain. Soalnya gue dapet ide tadi pagi, dan gue nggak mau sampai kehilangan momen. Yuk, makan. indahnya dunia. Tuh kedamaian cinta, tuh kedamaian cinta. Tentang cinta, ku berharap menyelimuti indahnya dunia. Bahagia harus kita capai, ketenangan harus kita gapai.
Rendra. 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 Aneh banget sih. Rendra. Coba cek dulu sana deh. Rendra. Vero. Oh, harus dobrak. Rendra ada di dalam. Cepetan. Aduh, itu si Rendra kenapa sih? Bikin panik aja di dia tuh. Dok, gimana dok? Gimana keadaannya Rendra dok? Maaf, aku nggak bisa cerita. Gak bisa kenapa dok? Dok, dokter itu orang yang paling dekat sama Rendra. Harusnya dokter tahu semua yang terjadi sama Rendra termasuk penyakitnya dia dok. Tapi saya... Dokter tahu nggak sih? Kalau dokter sampai terlambat mendeteksi penyakit seseorang, akibatnya itu bisa fatal dok. Iya tapi... Maaf dok, Dokter Ridwan sudah menunggu di ruangannya. Baik sus. Saya permisi. Dok, dokter! San, gue boleh ngomong sesuatu nggak? Ya, mudah-mudahan ini cuma perasaan gue aja ya. Tapi, yang gue lihat, perhatian lu sama Renda terlalu berlebihan. Melatih pujaan hati, kau harus melatih pujaan hati, kau harus Rendra, Gimana? Kamu udah sembuh? Iya, aku baik-baik aja kok. Maaf ya, udah ngerepotin kalian. Ada apa ya ini kok kayak ada yang aneh? iya ini tadi Sandra marah-marah sama Vina. Marah-marah? Sorry. Gue sama sekali nggak maksud marah-marah sama Vina. Ya tapi itu semua karena emang gue khawatir aja sama lo. Iya, tapi kan nggak boleh sembarangan gitu marah-marah sama orang. Lagi sama Vina, ntar dia malah balik nyangka kalau lu suka sama pacarnya. Oh, tunggu. Ini kayaknya lo cemburu ya, Sandra care sama gue, ya? Ya iyalah. Lo tau nggak? Gua dulu jatuh dari motor aja. Boro-boro dia nolongin. Dia malah ketawain gua. Ya iyalah. Hey, gimana gue gak ketawa? Lo itu jatuhnya ke got abis gitu nungking. Gimana gue gak tahu gimana sih? Nungging masuk gue. Si ada-ada aja sih. Kalau gue di sana, pasti gue bantuin kok. Ya. Jelek nama lu kalau jelas. Ya lo harus bayangin gimana baunya dia ada di dalam got itu. Ih.
San, lo mendingan masuk deh, istirahat. Sorry banget soal yang tadi ya. Lo bener. Gue terlalu berlebihan sama Rendra. Ya, tapi itu semua karena emang dia itu selalu ada ketika gue, ibu, dan dia ada masalah. Lo ngerti kan maksud gue? Dan gue sama sekali nggak berniat bikin lo sakit hati. Ya udahlah, nggak apa-apa. Lagian, gue juga nggak tersinggung kok. Gue nggak ngerasa apa-apa. Dan bukan cuma lo doang yang cemas tentang keadaannya Rendra. Gue sama warga di sini juga cemas. Udah, gue mau balik. Gue capek. Lo masuk ya, istirahat. Hati-hati ya. Kamu belum tidur ya, Mbak? Ya, bentar lagi. Teman-teman aku nggak ada yang tahu keadaan aku kan? Hampir aku kasih tahu. Soalnya ada teman kamu yang ngomongnya tuh nggak enak sama aku tadi. Wajar lah, mereka kan khawatir. Kamu janji sama aku ya? Jangan pernah kasih tahu tentang keadaan aku. Apalagi penyakit aku. Rendra, itu ada syaratnya. Kamu harus rutin memeriksakan diri kamu. Kalau kamu kayak tadi lagi, gak mungkin kan aku bilang sama mereka kalau kamu tuh baik-baik aja. Iya kan? Iya, Bu Dokter. Ya udah, kamu istirahat ya. Perhatian lu sama Renda terlalu berlebihan. Aku rasakan walau esok takkan terbayangkan. Satu harapku selalu denganmu. Kamu kenapa menangis, Nak? Gak apa-apa. Sandra, Ibu tidak pernah mengajarkan kamu untuk berbohong, Nak. Kamu menangis itu karena Rendra di rumah sakit, kan? Nah, Ibu tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Tapi Ibu ingatkan sama kamu, Nak. Allah memberikan kita sesuatu bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Ibu merasa kamu sedih bukan hanya karena Rendra di rumah sakit,
Tapi ada hal lain. Tapi kalau kamu tidak mau bicara sama ibu tidak apa-apa. Makasih ya, Bu. Melatih pujaan hati, kau harus melatih pujaan hati, kau harus Rendra, selama kamu sakit, makanan kamu biar kita aja urus ya. Wah, Ibu, nggak usah repot-repot, Bu. Enggak, kita nggak repot kok. Ini kita bawa buah-buahan untuk kamu loh. Dimakan ya, biar kamu cepat sembuh, ya. Iya, makasih. Rendra, kok fans kamu ibu semua sih? Biar daripada nggak ada yang ngefans. Lihat ya, Dokter Vina sama Rendra serasi ya. Tuh. Ibu, aku ini sama Rendra tuh cuma... Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sandra. Kamu bawa apa tuh? Tadi aku sengaja masakin ini buat kamu. Hati-hati, dijampe-jampe nggak tuh makanannya. Nanti bisa-bisa Rendra ninggalin Dokter Vina lagi ya. Iya. Kayak itu loh anak saya Vero, sekarang lawan ibunya terus. Tahu nggak sih? Iya, tahu. Hati-hati aja sih. Ngapain lagi Dokter Vina ngejar dia? Sandra, aku mau bicara berdua aja sama kamu. Mau ngomong apa sih, Dok? Sandra, aku udah tahu banyak soal kamu dari Rendra. Kamu adalah orang yang kuat, jadi kamu jangan pernah dengerin apa kata orang ya. Yang penting sekarang kamu adalah kamu yang punya keinginan membahagiakan keluarga kamu. Enggak, Dok. Dokter salah. Saya nggak sekuat yang dokter pikirin. Enggak, Sandra. Kamu tidak selemah seperti apa yang kamu bilang. Maka dari itu, aku mau titip Rendra sama kamu. Maksud dokter? Rendra kan tinggal sendiri di sini. Rendra butuh seseorang yang mengingatkan dia untuk minum obat dan check up. Jadi aku minta sama kamu agar kamu selalu ngingetin Rendra buat minum obat dan pergi ke rumah sakit, Sandra. Tunggu. Minum obat? Dok, emangnya Rendra sakit apa, Dok? Sakitnya serius? Mau serius atau tidak, yang namanya sakit itu perlu ditangani. Aku yakin Rendra akan baik-baik aja kalau dia ditangani sama kamu. Emangnya dokter nggak cemburu kalau Rendra deket-deket sama aku? Cemburu? Aku nggak akan pernah cemburu sama kamu, Sandra. Jadi ibu-ibu, menggunjing itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Lagian dengan kita menggunjing orang, emang kita dapat untung apa? Kasihan loh Sandra, Bu. Sudah ayahnya begitu. Masa dia juga dicaci maki sama orang di sekitarnya? Padahal kalau saya lihat, Sandra itu anaknya baik loh.
Kamu serius, mah? Mau ngajak Sandra makan malam di rumah kita? Kok bisa sih, mah? Bisa nggak sih kamu nggak usah nanya alasannya apa? Udah deh, yang lewat udah nggak usah diungkit-ungkit lagi, ya. Sekarang yang penting gimana caranya kita mikirin untuk bikin suatu pesta yang paling berkesan buat ulang tahunnya Dea, ya. Kamu ngapain sih ngeliatin mama kayak gitu? Ya aku seneng, mah. Ya, ini semua karena Rendra. Dia yang udah buka hati mama. Rendra emang baik, mah. Iya. Hai. Sorry ya, bikin lo lama nungguin gue. Ada apaan sih? Aku mau ngajakin kamu double date. Hah? Iya, jadi kan aku udah lama juga nggak jalan sama Vina. Jadi aku pikir, kenapa nggak sekalian bareng kamu sama Vero? Pasti seru kan? Vero sih aku yakin pasti mau. Kamu mau kan? Peri yang tak pernah Maafin aku, San. Cuman ini caranya supaya kamu nggak makin berpikir kalau aku mencintai kamu. Iya, aku emang mencintai kamu. Tapi aku nggak mau ngeliat kamu bersedih karena aku. Mau kan? Ya udah, aku balik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Ren? Iya, gue baru mau balik nih. Jangan balik. Kan ngomong bertiga lebih enak. Apaan sih? Gue ada kabar gembira buat lo. Jadi nyokap gue ngundang keluarga lo untuk makan malam di rumah gue. Makan malam? Iya. Lo nggak usah khawatir lah, nyokap gue tuh udah nggak kayak dulu lagi kok. Dia udah berubah. Oh ya? Ya udah deh. Nanti gue coba ngomong sama nyokap dulu. Nyokap gue ngundangnya malam ini. Soalnya kan nyokap gue udah masak untuk makan malam kita. Malam ini? Ya udah, nanti gue langsung ngomong sama nyokap deh. Oh iya. Tadi Rendra nyampein ke gue, katanya dia mau ajakin kita double date. Double date? Lu serius, Ren? Iya, serius gue. Bagus, bagus banget. Jadi kita bisa lebih kenal sama yang namanya Vina kan? melatih pujaan hati, kau harus melatih pujaan hati, kau harus mewangi. Wah, makanan enak kayak gini masa didiemin sih, sayang banget. Kita makan aja yuk. Tunggu. Sebentar. Sebelum makan, saya mau minta maaf dulu sama Bu Sarah, Dia, dan juga kamu, Sandra. Selama ini kan memang saya sering sekali bergunjing soal ibu dan keluarga. Harusnya memang saya nggak boleh kayak gitu. Apalagi kita kan sudah lama sekali bertetangga ya, Bu. Jadi, saya mohon
Ibu mau maafin saya. Butika, kami sekeluarga sudah memaafkan siapapun orangnya yang suka menggunjingkan kami. Sudahlah, Bu. Lebih baik sekarang kita perat aja silaturahmi kita. Ya. Makasih banyak ya, Bu. Bener tuh, mah kata-katanya Bu Sarah. Apalagi aku kan sama Sandra sekarang udah pacaran. Jadi silaturahminya sah. Vero. Ya udah, nanti ngobrolnya kepanjangan, lebih baik kita makan aja. Yuk. Dia tuh yang minta gue. Nah, kalau kayak gini kan enak. Kita itu saling bertetangga, harus rukun. Coba Dokter Vina ada di sini ya. Ayo Bu, silakan. Iya. Iya, Vina lagi sibuk. Tapi janji ya, lain kali diajak sini terus kita makan sama-sama. Iya, Bu, iya. Ayo silakan. Sandra, harusnya kita bisa menikmati makan malam ini berdua. Rendra. Hai. Wow. Jangan bilang ini semua lo yang bikin. Iya dong. Gue siapin semua hidangan makan malam ini khusus untuk double date kita. Wah, gila. Sampai segitunya loh. Vina mana? Iya itu dia. Vina nggak bisa ninggalin kerjaannya. Dia lagi ada operasi pasien dan setelah itu harus ketemu sama rekan-rekan dokter dia. Jadi dia nggak bisa datang. Dia titip salam aja buat kalian. Ya, jadi nggak seru dong. Berarti lu di sini jadi nyamuk aja. Ya, demi kalian nggak apa-apa lah gue jadi nyamuk. Ya, tapi asal jangan gigit gua sama pacar gua ya. Bisa aja lo. Ya nggak, baby? Udah deh. Gue cuci tangan dulu ya. Kalau kalian mau makan, makan duluan aja ya. Oh, oke. Gila ya. Rendra tuh keren banget. Dia punya cita rasa yang tinggi buat bikin suasana tuh jadi romantis. Gue juga gak kalah romantis kok. Sebenarnya aku nggak rela lihat kamu berduaan sama Vero. Aku cemburu, Sandra. Aku cemburu. Ya Allah, rasanya sakit sekali. Rendra. Aku sakit. Kamu kenapa? Rendra! Rendra, kamu kenapa? Rendra.
Rendra! Vina mana sih? Susah banget dihubunginnya. Ya, mungkin aja dia lagi sibuk atau dia lagi meeting, jadi makanya dia nggak bisa angkat telepon. Iya, nggak bisa gitu dong. Sebagai seorang dokter, dia itu harus bisa dihubungin kapanpun. Fer, gue curiga deh. Jangan-jangan penyakit yang diderita sama Rendra itu udah penyakit yang parah. Melatih pujaan hati, kau harus melatih pujaan hati, kau harus mewangi. Ternyata kamu di sini. Kamu mau minum ya? Biar aku ambil. Lagi? Ya. Kamu kok nggak sama Fer? Ini apa? Itu lukisan kamu. Kamu jujur sama aku sekarang. Kamu juga suka sama aku. Iya kan? Kamu cinta sama aku kan? Kamu nih ngomong apa sih? Kamu gak usah bohong sama aku. Kamu jujur sekarang. Kamu cinta sama aku kan? San, cukup, San, cukup. Aku udah punya Vina. Aku nggak mungkin punya perasaan sama kamu. Emang aku yang ngelukis itu. Tapi aku mau kasih ke Vero, supaya Vero bisa kasih lukisan itu untuk kamu. Aku gak percaya sama kamu. Kamu bohong kan? Kamu bohong sama aku kan? Aku nggak bohong, Sandra. Kamu tahu Vero kan? Dia itu orangnya agak kaku. Makanya aku mau ngajarin dia supaya bisa lebih romantis sama kamu. Kamu jujur sama aku. Sekarang kamu cinta sama aku juga kan? Kamu ngaku, Rendra. Enggak, Sarah, ini kenyataannya. Aku ngelakuin ini untuk kamu dan Vero. Udah, bodoh. Kenapa sih gue terus-terusin mikir kalau Rendra itu suka sama gue? Saat lu kok di sini? Rendra sama siapa? Fer, lo tuh ngapain sih nyuruh Rendra ngelukisin gue? Gue tuh suka sama lo tulus. Jadi lo gak perlu ngelakuin ini cuma buat bikin gue tersanjung sama lo. Lu ngomong apaan sih lukisan? Gue gak ngerti.
Sumpah. Jadi aku yakin lukisan itu emang dibuat Rendra karena dia cinta sama aku. Tapi kenapa sih? Kenapa Rendra nggak mau jujur sama aku? Vina, kamu kayaknya udah harus mulai kerja lagi deh. Tapi kan aku masih kangen, Mas. Nanti kalau telat gimana? Ah. Yaudah deh, sebentar lagi aja ya. Sandra? Perempuan macam apa? Sandra. Kamu tega banget sih sama Rendra? Sandra, tenang, Sandra. Mbak bisa sopanan sedikit nggak sih, Mbak? Mbak bisa saya tuntut karena Mbak mengganggu kenyamanan kita. Diam. Kamu tahu? Perempuan yang lagi sama kamu ini adalah perempuan yang udah punya pacar dan pacarnya sekarang lagi berjuang sama sakitnya. Sandra, kamu kenapa? Ada apa sama Rendra? Kamu tanya sama aku. Harusnya kamu tanya sendiri sama diri kamu. Kamu tuh bukan yang ngerawat Rendra, tapi kamu malah selingkuh sama cowok ini. Mbak, Vina itu bukan pacarnya Rendra. Bohong. Kamu itu cuma pelariannya dia. Karena dia tahu pacarnya sekarang tuh lagi sakit. Bener-bener nggak sopan. Sayang, Vina, biar dia tahu sebenarnya, Vina. Asal kamu tahu ya, saya adalah tunangannya Vina. Dan saya sudah tahu Rendra dari dulu, karena Rendra itu adik kelas saya. Saya tahu sekarang Rendra sakit parah, dan Vina yang merawatnya. Tapi nggak berarti Vina harus pacaran dengan Rendra. Pantesan ya, sakitnya Rendra makin parah. Karena Rendra berteman dengan perempuan kasar kayak kamu. Kamu mau tahu sebenarnya Rendra sakit apa? Vin, biar dia tahu yang sebenarnya. Rendra itu sakit kanker otak stadium 4. Mas, kanker otak? Ya, itu kebenarannya. Sandra, Sandra. Melatih pujaan hati, kau harus melatih pujaan hati, kau harus Kamu jahat banget sih sama aku. Kenapa kamu tega bohongin aku? Kenapa kamu tutup-tutupin penyakit kamu, ha? Kenapa kamu pura-pura seolah-olah kamu tuh baik-baik aja? Kamu bohongin aku padahal kamu tahu aku tuh sayang sama kamu. Sandra. Dan soal Vina kamu juga bohongin aku kan? Kenapa kamu harus pura-pura jadi pacarnya Vina? Kenapa, Rendra? Jawab! Jawab aku! Jawab aku! Jawab! Sandra. Gak soal lukisan. Baru gak pernah nyuruh kamu buat ngelukis aku. Itu semua kamu kan? Kamu yang bikin kan, Vero? Kamu ngelukis karena kamu juga cinta sama aku, iya kan? Jawab, Vero, jawab. Rendra jawab. Rendra jawab. Sandra, lihat aku, Sandra. Udah. Biarin Rendra istirahat. Ya. Apa salahku sama kamu? Kenapa kamu tega sama aku? Sakit.
Astagfirullahaladzim. Rendra. Ya Allah. Rendra? Sakit. Sakit banget. Ini sakit banget aku. Ya Allah. Ya Allah, semoga Rendra gak apa-apa ya Allah. Iya, Vin. Aku memang sangat mencintai Sandra. Tapi begitu aku tahu umur aku nggak panjang lagi, aku berpikir untuk mengabaikan semuanya. Aku ngerti, Ren. Tapi kalau menurut aku, seharusnya kamu tuh ungkapkan dari dulu. Biar Sandra tuh nggak ngerasa kalau cintanya tuh bertepuk sebelah tangan, Ren. Kamu pikir aku nggak mau seperti itu, Vin? Tapi coba kamu pikir lagi. Apa Sandra akan sanggup ketika cintanya sedang bertumbuh dengan subur untuk aku? Tiba-tiba Tuhan harus merenggut nyawa aku dari dia. Sandra itu perempuan yang sangat baik. Dia berhak mendapatkan kebahagiaan yang utuh. Dan dia bisa dapatkan itu dari Vero. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Hati aku emang sakit. Tapi aku rela asalkan ngeliat dia bahagia sama Vero. Jadi kamu bakal simpan semua rasa cinta kamu ke Sandra? Tanpa kamu mau bilang kalau kamu pun cinta sama dia? Iya, Vin. Semuanya akan kubawa sendiri. Sampai mati. Aku nggak mau dia menangis. Aku nggak mau Sandra sedih karena aku. Tega lu, Ren. Lu bantuin gue nyatain cinta ke Sandra. Tapi lu malah cinta sama Sandra. Sahabat macam apa lu? Lu yang lebih ngebutin Sandra dibanding gue. Melatih pujaan hati, kau harus melatih pujaan hati, kau harus mewangi.
Fer. Gue mau minta maaf sama lo. Udah gue maafin kosan. Rendra lebih ngebutuhin lu dibanding gue. Maksud lo? Percuma kan, gue mencintai orang, tapi orang yang gue cintai nggak balik mencintai gue. Dan lebih celakanya lagi, dia pura-pura mencintai gue. Nggak, lo salah, Fer. Justru sekarang gue ngerasa kalau gue udah mulai cinta sama lo. Maafin gue ya, Fer. Ibu? Kok ibu ada di sini? Iya, ibu dari sore di sini. Soalnya ibu tahu kalian itu kan lagi ada urusan, jadi ibu sengaja datang ke sini untuk nemenin Rendra. Tadi suster bilang katanya Rendra nggak boleh diganggu. Kita juga nggak boleh masuk, makanya di sini. Aneh. Iya. Enggak, aku harus lihat dia. Yuk, kita lihat yuk. Aku cari dokter. Sandra, kayaknya Rendra mau ngomong sama. Kenapa kamu ngomong apa sama aku? Kamu tahan. Kamu tahan. Kamu jangan nangis. Kamu harus tersenyum. Karena dengan senyuman kamu, itu bisa membuat aku bertahan walaupun hanya sementara. Kamu tuh ngomong apa sih? Kamu pasti kuat. Kamu pasti sembuh. Kamu yakin sama aku, kamu pasti sembuh. Sandra. Kenapa, Ren? Lo harus jaga Sandra. Janji sama gua. Janji. Ya, gue janji. Maafin aku, Sandra. Aku emang mencintai kamu. Tapi aku nggak bisa menjaga kamu. Kamu tuh ngomong apa sih? Kamu pasti sembuh. Kamu yakin sama aku, kamu pasti sembuh. Cuman Vero yang bisa menjaga kamu. Dia orang yang paling tepat, Sandra. Kalian berdua harus janji sama aku. Kalian harus saling menjaga. Janji sama aku. Ya, gue janji, Ren. Kita memang saling mencintai, Sandra. Tetapi bukan berarti kita harus saling memiliki.
Biar aku bawa cinta ini hingga akhir nafasku, San. Kamu berhak atas kebahagiaan kamu. Vero juga berhak bahagia. Karena cuma dia yang bisa membahagiakan kamu. Bukan aku.